sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Saya berharap, saya pikir hanya itu saja Pak Pran, dan saya ucapkan terima kasih Pak Pran bersedia bukunya kita luncurkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kami ucapkan kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Basuki Cahayapurnama yang datang. Tapi mungkin Pak Basuki Cahayapurnama bersedia duduk di depan, Pak? Oke. Permintaan dari dokter. Baik, terima kasih banyak atas kesediaannya. Mungkin sedikit curhat karena kalau saya melihat dari sama pengusaha, begitu naik ke podium langsung dikasih contekan. Untuk apa? Untuk bacain yang terhormatnya. Yang terhormat Panglima TNI Bapak Jenderal TNI Muldoko, Ketua Penasihat Pengurus Besar IDI Profesor Dr. Farid Ulo, Ketua Majelis Kehormatan Etik Dr. Prijo Sidi Pratomo, Komunitas Nobel Indonesia Dr. Kinu Ridwan, yang mana? Para Dr. Pak Frans Entosa, para Wali Kota Jakarta Pusat, hadirin undangan, selamat malam, salam sejahtera kita semua. Pertama-tama saya terima kasih. Saya tadi juga mikir, ini dokter suruh ngomong, saya ngomong apa kira-kira ini. Pas saya baca sekilas hipertensinya itu, orang lagi diet atau gemuk itu ada pengaruhnya gitu. Saya udah dapat bukunya. Nah, dan saya udah tanya sama dokter, kira-kira saya bisa kena stroke nggak atau jantungan nggak kira-kira. Terus begitu lihat, nggak usah diperiksa, nggak aman, dia aman. kelihatan langsung. Jadi masih boleh marah-marah. Karena aman kata dokternya kan, pegang tadi aman katanya. Tapi dikasih tahu, saya ngantongin sedokan. Jadi ada teman saya bilang sering marah, teman saya khawatir saya kolaps. Jadi dia titipin sedokan. Ini cerita sedokan, ini soal dokter, ini kan cerita dokter nggak bener, ini dokter bener gitu. Jadi sedokan, terus dokter yang di Pemprov, cewek, pakai kerudung. Nggak enak ngomong sama saya gitu loh. Begitu soal sedokan, tes jantung, semua oke. Katanya, nggak berani ngomong, baik-baik Pak. Begitu turun, titipin sama dokter cowoknya bilang, kasih tahu Pak Wagub, sedokan itu kalau ada serangan bukan akibat Viagra ya. Tiba ini nggak berani ngomong kan. Jadi jangan salah makan ini obat gitu loh. Kalau lagi karena lagi kolaps karena urusan obat, tambah sedokan, ya tewas kamu. Jadi nggak bisa sembarangan. Nah ketemulah Dr. Fran bilang kalau kecapean hantam sedokan juga lewat. Jadi ini pakai obat tuh, ya teman saya tuh ngasih obat sembarangan itu. Hanya prakteknya dia dikasih ke saya. Untung saya belum pakai itu obat. Nah inilah saya cerita ini untuk apa? Supaya kita jangan sembarangan denger gitu. Lebih baik baca buku lebih benar. Kalau kita sukanya nggak mau baca, manual buku nggak mau dihabisin, dengar kiri kanan main obat. Hipertensi lebih baik mitos-mitos yang kita dengar. Nah saya kira buku ini sangat menolong. Saya lihat sekilas dan tentu terima kasih kepada Dr. Frans yang mau menuliskan buku ini. Karena tentu saya yakin setiap pengalaman ada buku ini akan menolong orang-orang yang hanya dengar-dengar seperti saya ini jadi ngerti gitu loh. Oh hipertensi kayak begini, kalau badan naik turun berapa. Jadi menarik bukunya sebenarnya. Saya belum sempat baca habis Pak. Saya baru dikasih berapa hari saya lihat. Nah tentu saya harap buku ini akan berguna buat kita, khusus di Jakarta, bahkan mungkin seluruh dunia nih. Karena bahasa Inggrisnya semua bagus banget. Ini akan menolong kita. Dan kita bangga ada Dr. Frans yang seluruh keluarganya pun dokter. Hebat semua nih. Orang Indonesia memang hebat-hebat, tidak kalah. Itu aja, selamat Dr. Frans untuk bukunya. Dan saya juga mohon maaf, saya
hari ini acaranya tidak boleh kesini sebetulnya. Oh ini nyeleweng toh dari Jadi, jadwal. ya mampir. Agak telat. Sekali terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu kalau kata sambutannya atau ceritanya kurang sopan, karena memang saya bukan orang yang terlalu sopan. Baik, terima kasih banyak Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Basuki Cahayapurnama untuk sambutannya. Luar biasa sekali, begitu sampai langsung ditodong, langsung bisa menyampaikan cerita yang bisa membuka pola pikir kita yang baru untuk jangan terlalu percaya pada mitos. Benar sekali. Baik, langsung saja kita akan melanjutkan acara. Namun sebuah acara dan kesuksesan dari peluncuran buku ini tidak akan sempurna tanpa ada iringan doa. Untuk itu saya mohon kesediaan dari Kiai Haji Anwar Sanusi untuk dapat memimpin doa bersama pada kesempatan ini. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dr. Franz yang santun dan penyabar, mari kita tengadahkan tangan, mengadahkan harap kepada Izzatul Rabbi, Zat Maha Pencipta alam semesta. Ya Allah, yang dengan menyebut nama hati ini menjadi sejuk dan dingin. Dosa ayah dan bunda kami, kasihani kedua beliau. Ilahana, jangan cabut nyawa kami sebelum seluruh dosa kami kau ampuni. Jangan kau matikan kami ya Allah, sebelum kau bisikan kepada malaikat-malaikat Ridwan bahwa kami termasuk calon penghuni surga di akhirat yang akan datang. Undangan Dr. Franz, kekasih kami, kesayangan kami, saudara kami, kecintaan kami, Allah sehatkan badan Dr. Franz dan keluarganya. Berikan ketenangan, kenyamanan, kenikmatan, kesentosaan, keindahan dalam hidupnya, sehingga pengabdiannya tidak terganggu karena goncangan-goncangan kehidupan itu. Akhirnya kepada Engkau kami meminta, bahagiakan hidup Dr. Franz, beri dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas doa yang telah dipimpinnya. Dan silakan dokter. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Panglima TNI, Jenderal TNI Muldoko. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur, Bapak Basuki Cahayapurnama. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Farid Amrassamuluk. Yang saya hormati Bapak Ketua MKIKPPID, Dr. Priyo Sidi Pratomo. Yang saya hormati Bapak Rektor saya, Dr. Kusnadi Kusno. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak pada bapak-bapak, para pejabat tinggi, terutama Pak Basuki yang memang sangat sibuk sekali. Mohon maaf Pak, jadi kita jalan duluan tadi, tapi mohon tunggu sebentar aja. Jadi baik, hari ini saya ingin memperkenalkan buku baru saya yang baru kami tulis pada 2 tahun terakhir bersama guru besar saya, Profesor Dr. Strotter dari University of Gießen. Prosesnya alot, jadi saya makanya mohon maaf kalau beberapa kali Bapak berkunjung ke klinik saya sedang di luar negeri, bukan holiday, tapi yaitu bertugas menulis. Tiap kesana 3 minggu kita mengumpulkan literatur. Jadi buku ini berhasil kami rangkum menurut rekomendasi internasional, evidence based, berbasis bukti dari studi internasional di seluruh dunia. Kita membutuhkan 800 publikasi ilmiah yang kita rangkum di sana dan kita sajikan juga berupa gambar. Ada 360 gambar yang kita sajikan. Jadi untuk supaya lebih komprehensif dan lebih nyata bisa dipelajari. 2 buku yang lalu telah terbit dan masih ada 2 lagi, satunya mengenai pengobatan yang terbaru
penyakit jantung koroner. Buku ini hasil kerjasama yang baik antara saya dan guru besar saya. Dulu beliau adalah guru besar saya, profesor di bidang penyakit dalam dan kardiologi. Pada saat saya pendidikan di sana dulu, tahun kan penyakit dalam dan jantung. Dengan demikian juga di samping murid dan guru, kami terus menjadi sahabat yang sangat akrab. Jadi kamu saja, sungkan saya tadi sebagai orang Indonesia tidak lazim, tapi sudah kamu. Kalau darah tinggi yang sekarang ini rekomendasi terakhir 2013 ini dari European Society of Hypertension itu didefinisikan 140/90 sama atau di atas, ya. Saat pengukuran darah, jadi tidak setiap orang datang diukur 160, wah kamu darah tinggi, tidak. Jadi kita harus mengukur dalam setiap kunjungan itu direkomendasikan diukur 2 kali. Jadi kalau pasien datang, misalnya dokternya penuh, pasiennya cepat-cepat diukur, itu disarankan diukur sendiri oleh dokternya, tidak boleh oleh tenaga lain, tenaga medis. Bukan tidak percaya, setelah itu boleh. Awal-awal pertama rekomendasi dokter mengukur sendiri, kemudian ketika mau pulang, tidak disuruh pulang pasiennya. Kalau tinggi, duduk dulu, kasih bacaan, Anda mau minum apa? Air, jangan teh atau kopi, karena pasien mitosnya kalau minum teh atau kopi, wah nanti tekanan saya naik katanya. Dikasih air putih, setengah jam lagi kita ukur. Kalau tetap tinggi, dugaan, tapi belum. Jadi harus datang lagi 2-3 kali kunjungan. Ya mohon maaf kalau di sini kami bilang pasien datang lagi 2-3 kali, nanti bisa dicap pada Twitter nanti dokternya. Itu kesulitan di Indonesia. Karena ya mohon maaf kita tidak menganut sistem asuransi. Mudah-mudahan Pak Wagub nanti bisa membuat sistem asuransi sehingga pasien itu nggak bayar. Kalau di Eropa, saya 17 tahun dinas di Jerman sebagai dokter, sebagai ahli penyakit dalam dulu 7 tahun, angiologi 3 tahun, lalu di uniklinik beberapa tahun bekerja. 17 tahun saya di Jerman. Itu enak kalau nyuruh datang, lusa datang gitu. Pasien juga enak datangnya. Dia juga enak dapat surat keterangan, habis periksa itu dia pulang, istirahat hari ini. Dan tidak bayar, tidak mikir uang. Kalau di sini kasihan kan, datang tiba-tiba, waduh ini kena berapa lagi saya, kasihan. Mudah-mudahan itu input buat Pak Gub, karena bagus tidaknya pengobatan itu, Pak. Bagus tidaknya pengobatan itu adalah daripada kepercayaan dokter dan pasien. Pasien harus percaya. Tidak boleh ada pikiran lain. Sebab kalau dia disuruh datang, kena berapa lagi saya ini nanti gitu loh, ya. Jadi mungkin Bapak Jenderal Muldoko mungkin di balai pengobatannya Pak Jenderal dimulai betul-betul, dan betul apa yang dikatakan Bapak tadi, Pak Panglima TNI tadi, bahwa ada majalah di Amerika terkenal, WW Mill namanya. Itu mengatakan bahwa pasien tentara malah meninggalnya lebih banyak karena hipertensi daripada di medan pertempuran. Jadi di sanalah kita harus care, karena hipertensi itu silent killer. Dan juga tadi Bapak Panglima juga telah mencitir, menurut Lancet itu adalah majalah kedokteran yang ternama. Sulit sekali, saya beberapa kali nulis ke dia, tapi publikasi saya belum pernah diterima. Susah nembusnya. Burden disease mulai tahun 2012, penyakit hipertensi adalah yang paling bahaya yang merusak kesehatan. Dulu kita berpikir kolesterol terus, ya, hipertensi. Karena apa? Karena kita yang menderita hipertensi itu tidak merasa sakit. Kebanyakan pasiennya tidak merasa sakit. Bersyukurlah bapak-bapak yang 150 tekanannya, tengkuknya sudah sakit atau pegel-pegel, itu harus bersyukur kepada Tuhan. Ada yang sampai 210. Di klinik kami itu ada dokter Eva sama dokter Mega yang sering mengukur tekanan darah.
Itu sering tidak dipercaya pasien. Pasiennya kamu kan, saya tidak pernah setinggi ini. Terima kasih banyak Dr. Frans Santosa, spesialis jantung dan pembuluh darah, atas keterangannya kepada kami semua dan saya penjelasan secara kurang lebih seperti itulah isi dari bukunya yang diluncurkan pada hari ini. Mungkin bisa di depan. Kita nikmati dulu lah malam hari ini. Kepada Jenderal TNI Muldoko, kepada Bapak Basuki Cahayapurnama, kepada Prof. Muluk, dan juga kepada Dr. Priyo, tidak ketinggalan juga kepada Bapak Nurridwan, terima kasih banyak. Dr. Frans juga terima kasih. Para hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami persilakan para hadirin untuk dapat menikmati santap malam yang sudah disiapkan. Silakan menikmati, walaupun setelah ini tetap diperhatikan jangan terlalu asin makanannya ya, karena ini bagian dari pencetus hipertensi. Purnama yang sudah menyempatkan diri di tengah kepadatan jadwal pada malam hari ini untuk hadir pada malam hari ini. Dokter, baik, sekali lagi kami persilakan para tamu undangan untuk dapat menikmati santap malam yang sudah disediakan. Dua. Selain lihat kan? Iya, kalau Pak Parman sini.